Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Proland atau owner dari Emerald Resort Kota Bandung. Kayak gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, jangan ambil KPR rumah subsidi. Kenapa? Oke, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini. Gitu ya. Oke. Kenapa jangan ambil rumah KPR subsidi? Bagi Anda yang yang mungkin mampu membeli rumah komersial gitu ya. Jadi kalau Anda yang mampu membeli rumah subsidi ya silakan gitu ya, dengan mungkin biasanya sih DP-nya 5 sampai dengan 10% gitu ya. Kemudian angsuran 1 jutaan per bulan. Harga rumahnya sekitar 110 jutaan. Tapi bagi Anda yang mampu nih membeli membeli rumah komersial dengan harga 300, 400 atau di atas 500 jutaan, ya saya sarankan Anda lebih baik langsung beli rumah komersial gitu, atau rumah residen. Karena apa? Atau rumah subsidi ya. Karena apa? Karena pertama dari bahan pasti tentunya beda gitu ya. Kalau rumah subsidi bahannya mungkin ubin, tehel biasa atau keramik yang kecil biasa ukuran 30x30 atau 40x40. Nah, kalau rumah komersial itu biasanya keramik ukuran 50x50 atau bahkan granit ukuran 60x60 gitu ya. Kemudian dari pintu kalau rumah subsidi mungkin pintunya triplek gitu ya. Nah, kalau kalau rumah komersial itu pintunya pasti kayu meranti gitu ya. Dari sanitair, dari toilet gitu. Sanitairnya kalau rumah subsidi mungkin toilet jongkok gitu ya, yang INA aja atau merek lokal Indonesia. Tapi kalau rumah komersial mungkin Anda dapatnya toilet duduk dengan mereknya Toto atau Amsan American Standard atau Grohe mungkin kayak gitu. Jadi tentunya dari segi kualitas tentunya akan jauh lebih luar biasa, akan jauh lebih berkualitas rumah komersial. Bahkan ada info, sorry to say gitu ya, ada barang, ada harga, ada kualitas. Bahkan ada info kalau rumah subsidi itu ditendang saja pintunya itu bisa langsung roboh gitu. Tapi belum tentu juga gitu rekan-rekan. Cuman maksudnya ya Anda harus pilih kualitasnya di rumah subsidi itu bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya Anda punya kemampuan lagi membeli 2 kali lipatnya lagi 300 jutaan, 400 jutaan, 500 jutaan, ya kenapa enggak membeli rumah langsung yang komersial gitu ya, yang mungkin lebih kokoh, lebih kuat, lebih berkualitas gitu ya, lebih tentunya beda atap bajaringannya gitu ya, gentengnya gitu ya, dari kualitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bagi Anda yang mampu membeli rumah komersial, lebih baik langsung aja Anda upgrade beli rumah komersial gitu. Tapi kalau bagi Anda yang mampu beli rumah subsidi ya is okay. Mungkin Anda kemampuannya di rumah subsidi ya silakan. Tapi ada harga, ada kualitas tentunya ya, ada harga, ada barang gitu ya. Kemudian nah ini keterbatasan rumah subsidi atau kekurangan rumah subsidi biasanya jaraknya jauh-jauh, karena pasti si developer nyari tanahnya yang murah-murah, yang cuman rate berapa ratus ribu per meter gitu ya. Jadi kadang itu di pinggiran kota ring 3 atau bahkan ring 5 gitu. Kayak gitu jauh banget rekan-rekan gitu ya. Tapi kalau Anda beli rumah komersial yang harganya 300, 500 atau bahkan 1 miliaran, itu pasti di biasanya ring 3. Paling jauh ya ring 3 ya, masih di pinggiran kota, tapi ke kota itu paling maksimal tuh jaraknya setengah jam atau 20 menit gitu ya. Atau ring 2 lah gitu ya, ring 2 yang ya ke kota itu 20 menit atau 15 menit. Tapi kalau rumah subsidi mungkin Anda dari kota itu bisa jaraknya itu sejam gitu ya, atau 40 menit gitu. Jauh kalau di Bandung itu mungkin di Arjasari, Ranca Ekek, Cicalengka, Jatinangor, yang belum ada belum ada akses tol ke sananya. Citatah gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di utara di Ciater mungkin gitu ya. Itu jauh-jauh sekali. Atau kalau di selatan itu ya itu di Ciwidey gitu, atau di Arjasari, Wajaran gitu. Tapi kalau Anda beli rumah komersial ya dapatnya ya mungkin yang terkenal kalau di Bandung Barat itu di dekat Kota Baru Parahyangan gitu ya. Atau di Bandung Timur itu ya masih di daerah Cinunuk dekat sebelum tol Cileunyi gitu ya. Atau di daerah sebelum daerah Bundaran Cibiru gitu kan. Kalau di selatan di mana ya minimal Soreang lah gitu ya. Kalau di utara di mana ya minimal Setiabudi lah gitu kan. Jadi kalau di barat ya minimal ya itu tadi dekat tol Padalarang gitu, dekat stasiun kereta cepat. Jadi bagi Anda yang punya kemampuan beli rumah komersial, lebih baik langsung upgrade ke rumah komersial. Atau bagi Anda yang punya kemampuannya DP-nya dulu gitu ya untuk beli rumah komersial, saya sarankan Anda beli coupling-nya dulu aja. Coupling itu kan rate kalau rumahnya harganya 600 jutaan ya paling coupling 300 jutaan gitu ya. Sehingga Anda hitung-hitung menabung, hitung-hitung Anda punya asuransi bagi masa depan diri Anda sendiri atau anak-anak Anda sendiri ke depannya, karena tanah itu kenaikannya bisa 20 sampai dengan 40% per tahun. Bahkan di daerah
daerah yang sedang berkembang, di developer yang sedang membangun, di progres, itu bisa kenaikannya 50 sampai dengan 100% gitu ya. So bagi Anda yang bingung mau beli rumah subsidi atau komersial, kalau punya uang lebih silahkan beli rumah subsidi atau tanah kaplingnya dulu. Tapi bagi punya uangnya terbatas, ya nggak apa-apa. Untuk tahun ini mungkin belinya rumah subsidi dulu. Tapi sorry to say, mungkin Anda dapatnya yang agak ke pinggir dulu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti mudah-mudahan saya doakan Anda punya rezeki lebih sehingga Anda bisa beli jauh lebih ke kota lagi, lebih dekat ke kota lagi ya. Suryatna, sukses hebat luar biasa. Semoga memberikan pencerahan. Saya senang belajar dan senang berbagi ilmu. Hatur nuhun.